Oke, Shalom, selamat malam semuanya. Ya, buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Terima kasih, Jadasi. Ya, jadi saya mau ajak untuk kita merenungkan lagi. Ya, walaupun ini mungkin hari ini Anda masih libur atau sebagian udah mulai masuk. Ya, jadi kita akan coba untuk belajar lebih dalam lagi. Jadi lebih serius lagi karena topiknya adalah dalam rangka serial tentang encounter, tentang perjumpaan. Ya, hari ini saya akan bahas lanjutan daripada truth versus fact. Jadi kebenaran melawan fakta, bagian 2. Waktu Senin bulan lalu, bagian 1, sekarang adalah bagian 2. Mungkin bisa akan berlanjut lagi. Kita akan lihat perkembangannya karena bagaimana Tuhan akan tuntun kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat kebenaran itu adalah semua yang Tuhan katakan, karena firman-Nya adalah kebenaran itu sendiri, ya. Sedangkan fakta itu adalah apa yang ada di sekitar kita. Nah, kebenaran itu selalu di atas fakta. Ya, catat baik-baik, kebenaran itu selalu ada di atas fakta. Nah, saya akan mulai, saudara-saudari dikasih Tuhan, ya, dari yang Matius 4 ayat 17 versi The Passion, tapi saya ambil yang Inggrisnya. Ya, from that time on, jadi sejak waktu itulah Jesus began to proclaim his message with these words. Jadi sejak waktu itu, ya, Yesus mulai memproklamasikan pesannya, ya, dengan kata-kata ini. Saudara-saudari kasih Tuhan, ingat Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan kita, menebus kita, ya. Tapi saat itu juga dia mulainya bukan bikin agama baru, ya, tapi dia mulai dengan kata-kata ini: keep turning away from your sins and come back to God. Jadi dikatakan kita harus lari atau berubah dalam arti pindah, ya, menjauhi segala dosa-dosamu dan kembali kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita harus pindah, saudara. Kita harus pindah, ya, menjauhi semua dosa-dosanya dan kembali kepada Tuhan. Ya, ya. Bahasa Indonesianya diterjemahkannya berpalinglah dari dosa-dosamu. Ya, saya mau ingatkan, artinya saudara pindah fokus, artinya saudara tidak lagi mengurusi dengan dosa-dosa itu atau terjebak di sana terus, tapi baliklah kepada Tuhan, kepada Allah, ya, karena heaven's kingdom realm, jadi realita kerajaan Allah itu is now accessible. Realita kerajaan Allah itu sekarang bisa diakses. Di Indonesia sering ditulis bisa digapai. Ya, saya ingin pakai kata diakses atau bisa dimasuki. Jadi ketika Anda pindah fokus dari kehidupan dosa dan kembali kepada Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan, berbalik, saudara berbalik kepada Tuhan, ya, maka jadi tadinya ngadep ke sono, sekarang ngadep balik sono, saudara. Tadinya ke depan sono, sekarang balik sono, ya kan? Melihat Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka kerajaan Allah itu sekarang bisa diakses atau bisa dimasuki. Ya, dalam terjemahan lain ditulis repent atau bertobat. Pengertian daripada repent atau bertobat ini adalah change your mind. Ya, ubah pola pikir. Kenapa? Karena Anda kalau bertobat, Anda berubah, Anda akan punya pengalaman masuk atau memasuki kerajaan Allah.
realita kerajaan Allah. Nah, saya tidak akan terlalu bahas tentang kerajaan Allahnya di sini sekarang, tapi kita tahu sebenarnya bahwa kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ya, Roma 14:17. Kerajaan Allah bicara kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam roh. Bukan oleh roh ya, di dalam roh. In the spirit. Ya, jadi kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Satu suasana atau satu keadaan, satu atmosfer di mana isinya adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, saya jelaskan lagi sekarang. Ya, kerajaan Allah juga bicara tentang kuasa, bukan sekedar kata-kata. Ya, nah baiklah. Sekarang kita mulai masuk ke dalam, saudara, supaya lebih jelas lagi. Ya, bagian truth versus fact atau kebenaran melawan fakta. Nah, kita bahas dari Yohanes 3 ayat 1. Ini percakapan Nikodemus dengan Yesus. Adalah seorang pemimpin agama yang terkemuka di antara orang Yahudi. Lihat, saudara, pemimpin agama yang terkemuka di antara orang Yahudi bernama Nikodemus. Ia adalah bagian dari sekte yang disebut Farisi dan anggota majelis Yahudi yang berkuasa. Jadi ini tokoh agama yang luar biasa, saudara. Jadi ini tokoh yang penting, tokoh yang punya kuasa, yang punya pengaruh, ya. Maaf, ini bukan tokoh sembarangan atau bukan orang sembarangan bahkan. Nah, suatu malam ayat 2, dengan diam-diam ia datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah guru utusan Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda mujizat seperti yang kamu lakukan, kecuali kuasa Allah ada bersama-sama dengan dia." Saya ulangi lagi, satu malam dengan diam-diam ia datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, kami tahu Engkau adalah guru utusan Allah karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda mujizat seperti yang kau lakukan. Seperti kecuali kuasa Allah ada bersama-sama dengan dia." Yesus menjawab, "Nikodemus, dengarlah kebenaran kekal ini. Sebelum seseorang dapat melihat dimensi kerajaan Allah, mereka harus mengalami kelahiran kembali lebih dahulu." Nah, saudara, di sini Nikodemus bertanya kepada Yesus karena dia lihat dan dia mendengar kesaksian-kesaksian bahwa orang yang namanya Yesus ini adalah seorang guru yang melakukan tanda-tanda mujizat. Saudara, dia melakukan tanda-tanda mujizat yang nggak masuk akal. Dia melakukan tanda mujizat yang benar-benar faktanya itu dilanggar. Dia lakukan segalanya menjadi satu kebenaran yang melawan semua fakta. Sebutlah mujizat apapun yang Anda tahu dari kisah Yesus di Alkitab. Orang lumpuh disuruh berdiri dan berjalan, bahkan mengangkat tilamnya. Amin. Faktanya, saudara, orang itu lumpuh. Boro-boro ngangkat tilam. Berdiri aja, berjalan aja susah. Nggak mungkin terjadi. Saudara, orang buta melihat. Ya, orang bisu tuli mendengar dan berbicara. Bahkan orang mati dibangkitkan. Nah, saudara, nggak cuma itu. Banyak hal-hal yang secara fakta itu tidak mungkin, tapi dilanggar, dilewati begitu aja. Ya, contoh 5.000 orang laki-laki plus dengan keluarganya.
itu mendengar khotbah Yesus, pengajaran Yesus dari pagi sampai malam. Ya, Alkitab tidak nyebut sih malamnya jam berapa, sorenya jam berapa, tidak disebutkan. Tapi saya mau ingetin saudara, Yesus melakukan pengajaran ini cukup panjang dan menjelang semakin petang muridnya bilang, suruh mereka pulang karena mereka harus makan. Hari semakin gelap. Saudara perhatiin zaman dulu nggak ada restoran di mana-mana, nggak ada Anda bisa order makanan lewat kurir gitu, nggak ada saudara ya, nggak ada. Ya, lampu juga adanya adalah lampu minyak atau obor atau sejenisnya, tidak ada yang namanya lampu listrik, lampu LED, lampu pakai solar cell kayak sekarang, nggak ada. Ya, jadi saudara yang saya kasihi, ya saya mau ingetin Anda baik-baik ya kan, semua hal ini ya kan, malam-malam makin gelap, muridnya bilang suruh mereka pulang, tapi Yesus bilangnya malah kebalik-balik saudara. Apa kebaliknya? Jangan kasih mereka makan. Nah, saudara muridnya mulai ngomel karena duit berapa aja yang bisa cukup untuk ngasih makan itu. Satu soal duit, dua soal tokonya mana yang buka gitu loh. Ya, kalau harus bikin roti atau bikin makanan juga kapan dapatnya? Kalau mancing ikan, menjala ikan juga kapan bakarnya, saudara? Ribuan orang yang makan. Ya, kecuali satu paus tiba-tiba terdampar di Galilea sana, saudara. Ya kan, mungkin satu paus itu cukup. Tapi bakarnya gimana? Tapi yang aneh, ada fakta sih, seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Alkitab mencatat ini kok jadi seekor, seorang anak kecil. Kenapa saya menggarisbawahi anak kecil? Soalnya yang dibawa nggak mungkin ikan paus, betul ya? Ya, jadi ikan paus bakar nggak mungkin. Ya kan, anak kecil ya paling bawanya ya nggak tahu kalau di sini mungkin apa bandeng kah? Ya kan, ikan patin, ya ikan kembung nggak tahu juga saya. Ya konon kalau Anda ke sana katanya ikan petrus, betul ikan petrus tuh ya kayak ikan kembung lah sebenarnya. Ya, orang Indo kan kalau ke sono harus makan ikan petrus, nggak cuma Indo Pak, semuanya iya, semuanya makan ikan petrus. Cuman kalau ikan orang Indo bawa kecap biasanya. Ya, soalnya kalau ikannya doang rasanya aneh. Ya, nah saudara, ya waktu itu anak kecil ini nggak bawa kecap ya saudara, jangan jangan ditambahin nanti Alkitabnya jadi tambah bingung. Nah, saudara, akhirnya 5 roti 2 ikan diserahkan kepada Yesus dan Alkitab menyatakan bahwa ribuan orang bisa makan dari persediaan ini. Ini faktanya 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang plus plus. Kok bisa ya? Karena ikan ini serahkan kepada sang kebenaran. Halo. Jadi dulu makanya saya suka cerita kalau 5 tambah 2 itu ya kalau kita sih harus ngomong 7 saudara, kecuali kita pengen pengen nggak lulus, nggak naik kelas, pengen nyobain nyobain 1 tahun lebih lama lagi di kelas ya boleh lah. Ya, tapi kalau 5 tambah 2 ya itu faktanya adalah 7. Tapi buat Yesus, bagi Yesus saudara, 5 tambah 2 itu tidak ada jawaban yang pasti karena bisa banyak banget. Sisa 12 bakul, saudara. Halo? Pesta kehabisan anggur. Dia turun tangan, suruh nimbah sumur orang-orangnya. Akhirnya air sumur jadi anggur. Ini juga nggak masuk akal. Nah, semakin saya cermati, saudara, semakin saya cermati. Layaklah kalau Nikodemus ini bingung, kok tiba-tiba ada orang yang melakukan mujizat yang dulu dia pernah dengar,
zaman nenek moyangnya, saudara. Ya, tadi saya diskusi dengan sahabat saya dan ya dia bilang kebenaran melawan fakta ini memang menarik. Ya, dia nyebut ketika 12 pengintai dikirim, 10 bilang raksasa yang ada, 2 bilang lain, saudara. 10 bilang di sana raksasa, di sini cuma belalang-belalang. Yang 2 enggak bilang itu. Jadi kalau secara ilmunya, kata teman saya, sahabat saya tadi, kalau ilmunya adalah demokrasi, kalau di voting ambil suara, ya kalah lah saudara. Tapi teori kerajaan Allah nggak menganut soal demokrasi ginian, saudara. Ya, ternyata yang 2 ini yang megang kebenaran. Kenapa? Karena dia percaya pada janji Tuhan. Halo. Nah, saudara, saya kepengen mulai sekarang ini. Mumpung nanti juga ada perjamuan kudus. Yesus kan bilang, inilah tubuhku dan inilah darahku. Nah, ini juga nggak masuk akal. Roti ya jadi tubuh. Halo. Ya. Anggur jadi darah. Ini juga nggak masuk akal, saudara. Jadi kebenaran itu memang melawan fakta. Nah, malam ini saya berdoa dan kita semua berdoa supaya kita belajar pakai kacamatanya ini. Kacamata ini, saudara, saya pakai. Itu kacamatanya Tuhan Yesus, saudara. Ya. Nah, harusnya orang Kristen kita semua ini seharusnya selayaknya, sebaiknya, seyogianya, saudara, itu sehari-hari ya pakai kacamata ini. Bukan merek ini, saudara, ya, maksudnya ya. Kacamata ini yaitu apa? Yaitu kacamatanya yang Tuhan Yesus lihat. Ya, gampang? Enggak, saudara. Karena dari kecil Anda 5 tambah 2 sampai dengan 7 itu sudah ditanam. Dari kecil sudah kita ditanam, ditunjukin kalau lihat modelannya kayak gini, modelannya kayak gini. Kita nyebut ini gelas, saudara. Ini bukan gentong. Ya kan, kalau ini disebut gentong ya, dunia bisa kacau balau, saudara. Ya. Nah, jadi semuanya, saudara, semuanya dari kecil kita sudah disuntikin atau dikasih framingnya adalah fakta terus. Nah, malam ini, saudara, kita akan masuk. Makanya Yesus langsung bilang, ya kan, Nikodemus, dengarkan kebenaran kekal ini. Jadi kebenaran yang selalu ada, yang tidak berubah. Sebelum seseorang dapat melihat dimensi kerajaan Allah, mereka harus mengalami kelahiran kembali lebih dulu. Jadi kacamatanya ini namanya born again. Amin. Ya, kalau yang nggak punya kacamata atau nggak pakai kacamata kayak Jeresi juga jangan terus nyari kacamata, saudara, jangan. Ya, ini ngerepotin orang nanti, saudara. Lu kok ngerepotin loh, Pak? Lu udah enak-enak tanpa kacamata, lebih enak, bebas merdeka. Ya kan? Nah, jadi ayo kita belajar untuk lahir kembali. Ayat 4. Nikodemus berkata, kelahiran kembali. Bagaimana seorang lelaki ubanan bisa dilahirkan kembali? Ya, ini juga nggak salah pertanyaan ini. Dia udah tua, masa suruh jadi bayi lagi? Mustahil bagi manusia dapat masuk ke dalam rahim untuk kedua kalinya dan dilahirkan kembali. Jawab Yesus. Yesus menjawab, sorry, saudara. Aku mengatakan kebenaran kekal, kecuali engkau dilahirkan dari air dan roh. Kamu tidak akan pernah masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Saudara, ini prinsip, sekali lagi. Saya percaya kalau saya tanya, Anda mau nggak dilahirkan dari air dan roh? Pasti semua angkat tangan. Setuju ya? Setuju ya? Amin. Ya. Jadi kalau ditanya, pasti semua angkat tangan. Amin. Ya. Nah, sekarang kita masuk lagi, saudara. Bicara tentang dimensi kerajaan Allah ini.
Saya lanjut kepada ayat yang ke-6 sampai 8. Perhatiin ayat 6 dulu, saudara. Ini yang harus digarisbawahi. Karena alam jasmani hanya dapat melahirkan hal-hal yang jasmani. Tetapi alam roh melahirkan kehidupan supranatural. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, alam jasmani 5 roti 2 ikan. Tapi alam roh itu bisa ngasih makan 5.000 plus bahkan sisa 12 bakul. Amin. Saudara, alam roh bisa melahirkan ini semua, saudara. Amin. Ya. Alam jasmani, ya, air sumur, ya tetap air sumur. Tapi alam roh, air sumur bisa jadi air anggur. Dan kualitas tinggi lagi. Saudara, ya. Alam jasmani yang dihadapi Israel di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang besar sizingnya atau raksasa-raksasa. Tapi alam roh, Tuhan bilang itu tanah milikmu. Jadi mau gedenya kayak apa raksasanya, Tuhan akan beresin melalui anak-anaknya, melalui bangsa yang dia pilih. Saudara, ayat 7, seharusnya kamu tidak heran dengan pernyataanku. Kamu harus dilahirkan dari atas. Saudara, pengertian ini menunjukkan apa, saudara? Bahwa Anda dan saya itu harusnya memang lahir dari atas, saudara. Ya, dari Sang Pencipta. Karena kita aslinya itu punya kemampuan ini, punya kemampuan supernatural, saudara. Ya, aslinya, saudara, aslinya. Ya, waktu itu saya pernah dengar, saya pernah ceritakan bagaimana saya ngobrol dengan adik istri saya, bagaimana dia cerita ya penamaan dari binatang-binatang segala makhluk ini oleh Adam, saudara. Bayangin berapa juta itu jenisnya, ya, saudara. Berapa macam, banyak sekali, dan Adam memberikan nama satu-satu, saudara. Ya, contoh aja yang terbang di angkasa itu namanya burung. Oke, modelnya macam-macam. Ya, saudara. Ya, Adam nggak ngasih namanya gini, saudara. Oh, itu burung A. Ya kan. Kalau yang mirip ukurannya beda-beda, A1, A2, A3 gitu. Ya, terus burung B, burung C, burung D. Wah, buyeng, saudara, kalau kayak gitu ya. Ya, jadi saudara, ya kan namanya satu-satu disebut, saudara. Satu-satu. Ya, dan Adam sendiri nggak lupa. Ya, Adam sendiri nggak lupa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, saya punya cucu laki yang dari Ria, itu namanya Joshua. Ya, waktu dari bayi dia mulai dipanggil Joshua, Joshua terus. Lama-lama dia juga tahu kalau Jos mana dia nyebut dirinya. Tapi kalau orang tuanya manggil Joshua, ya, terus yang lain manggil lagi yang lain. Yang lain manggil lagi yang lain. Anaknya bingung, saudara. Halo. Ya, jadi kalau sampai Adam itu dulu nyebut yang terbang itu namanya burung, burung A, burung B, burung C. Ini juga bingung. Ya kan, kecampur dengan makhluk lain. Nah, saudara, saya kasih dalam Tuhan. Ya, kita harus lahir dari atas supaya apa? Balik lagi segambar serupa dengan Dia. Amin. 8, karena angin roh bertiup sesukanya, kamu bisa mendengar bunyinya, tapi kamu tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia akan pergi. Demikian juga dengan isi hati orang-orang yang lahir dari roh. Saudara, jadi alam supranatural atau alam supernatural ini memang tidak bisa deteksi begitu aja. Kita belajar nanti, saudara, satu hari nanti bahwasanya hikmat itu datangnya dari roh. Setuju ya? Lihat tuh contoh-contoh di Alkitab. Yusuf disertai roh kudus, diurapi roh kudus. Diurapi roh Tuhan. Hasilnya pinternya luar biasa.
Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego juga sama, diurapi roh yang maha tinggi, roh yang luar biasa, hasilnya luar biasa juga. Semua saudara yang diurapi roh Tuhan. Nah, demikian juga kita akan perkatakan hari ini. Saya diurapi sama roh Tuhan. Amin. Saya pun juga harusnya luar biasa. Betul? Cuman sekali lagi yang jadi kendala apa? Pertempuran di sini nih loh. Ya, di sini nih ya seringkali karena kita pakai kacamata yang kita lihat ini bisa lihat lebih detail, betul. Terus kita bilang, bukan, nggak mungkin dong. 5 roti 2 ikan untuk ngasih makan 5.000 orang. Ya memang, faktanya memang nggak mungkin. Tapi kebenarannya mungkin malah sisa lagi. Kadang-kadang saya lihat Tuhan itu kalau bikin mujizat kok ya istilahnya ngelebihin, selalu berlebihan gitu loh, lebay. Ya air sumur dijadiin air anggur. Saudara bayangin loh. Ya ngambilnya juga ngambilnya bukan dari air mana-mana, air sumur. Ditaruhnya juga bukan di tempat anggur yang harusnya ditaruhin, saudara. Ditaruhnya di tempayan yang harusnya untuk cuci kaki. Ya, saya nggak tahu tuh kalau kita waktu itu hadir di pesta itu terus kita tahu bahwa itu airnya dari sumur terus terus udah gitu dari tempayan yang untuk cuci kaki. Waduh, apakah langsung diminum atau mikir dulu? Halo, saudara. Ya kita nggak akan bahas itu, saudara. Nanti kita jadi nggak selesai-selesai. Debat yang nggak ada gunanya. Yang saya mau masuk adalah sekarang ini. Ya, ayat 9. Kemudian Nikodemus menjawab, tapi aku tidak mengerti. Apa maksudmu, bagaimana itu terjadi? Ayat 10, Yesus menjawab, Nikodemus, bukankah kamu guru terhormat di Israel? Tapi kamu tidak mengerti pewahyuan ini. Saudara, pewahyuan apa? Pewahyuan bahwa harus dilahirkan kembali. Pewahyuan apa? Harus balik kepada desain awal. Untuk ngerti semua ini, saudara, kita harus balik, harus kembali. Repent. Kembali ke desain awal. Manusia segambar serupa dengan Tuhan. Amin. Saudara. Jadi, saya berdoa supaya sharing malam ini tentang kebenaran melawan fakta itu bukan sekedar informasi, saudara. Tapi ini akan mengajak kita semua, akan mengajar kita semua untuk masuk ke dalam. Karena inilah sebenarnya yang menjadi hal yang diberikan buat Anda dan saya. Jadi Anda dan saya itu diberikan hak untuk masuk dimensi ini gitu. Halo? Masuk dan mengalaminya. Nah, kalau ada yang nggak mau ngalamin, ya nggak apa-apa. Karena nanti terbukti ini kalau saya terusin, saudara. Ini kalau saya terusin nanti Anda akan tahu. Tahu apa? Nikodemus tetap nggak ngerti, saudara. Ya, gagal paham bahasa kerennya sekarang. Ya, padahal Tuhan Yesus ngomongnya itu biasa loh, saudara. Bukan pakai istilah-istilah yang aneh-aneh. Makanya dia tulisnya gini nih sekarang. Dia ngomong gini, ayat 12, ayat 11. Aku mengatakan kebenaran kekal tentang hal-hal yang ku ketahui, hal-hal yang telah kulihat dan alami. Itu loh saudara, hal yang kulihat dan alami. Dan kamu masih belum menerima apa yang kuungkapkan. Maksudnya hal yang kulihat dan kualami itu apa? Ya kan, tentang harus lahir kembali, jadi bayi lagi. Halo, saudara pernah lihat nggak? Ya, kalau bayi itu saudara dari kecil ya kayak sekarang kayak cucu saya, ya papanya bahasa Inggris, mamanya bahasa Indonesia. Itu anak nanti dua-duanya akan ngerti, saudara, langsung. Ya, saudara. Jadi
Kalau sudah mulai dilatih, dibiasain, itu akan ngerti. Jadi Yesus itu menjelasin ini lahir kembali, kamu jadi anak kecil lagi supaya supaya kamu bisa membedakan hal yang fakta-fakta ini dengan hal yang ada di dalam roh. Pengertiannya harus beda. Halo? Amin. Nah, ayat 12. Kalau kamu tidak bisa memahami dan percaya apa yang sudah kutakan padamu tentang alam jasmani, ya, ini tentang fakta, alam fakta ini. Ya, apa yang akan kamu lakukan ketika aku mulai mengungkapkan alam surgawi? Lah ini alam kebenaran. Saudara, intinya Yesus bilang, kalau kamu sekarang ya tak ceritain yang fakta-faktanya, yaitu lahir kembali, artinya jadi bayi lagi untuk belajar lagi sebenarnya, mulai belajar lagi. Belajar apa? Belajar bahwa 5 tambah 2 nggak cuma harus 7 gitu, tapi bisa macam-macam. Ya, bahwasanya air sumur bisa jadi anggur itu perlu belajar, saudara. Bahwasanya oleh bilurnya Tuhan Yesus kita sembuh itu juga harus belajar dan percayai. Amin. Seperti kesaksian istri saya Bu Lydia waktu itu. Faktanya bilang nggak mungkin. Karena memang tidak pernah ada kejadian itu gitu loh. Atau mungkin ada tapi jarang sekali atau tidak tercatat bahkan. Tapi kebenarannya itu terjadi karena percaya. Halo? Ya. Jadi sekali lagi untuk percaya itu juga pilihan. Jadi kalau ada yang mau percaya ya monggo, tapi kalau enggak pun juga tetap monggo, saudara. Cuman sayang aja gitu loh. Ya, kita udah jauh-jauh sampai sini, saudara. Ya, Yesus bilang kalau aku mulai menguapkan hal-hal yang tentang surgawi, tentang alam surgawi, bingung lah. Coba saudara baca tuh kitab Yeskiel pasal 1, rodanya banyak, matanya banyak, segala macam. Ya, yang unik-unik, saudara. Itu alamnya agak aneh, saudara. Nah, itu kita nggak bahas di sini malam ini. Ya, nah sekali lagi saya mau ajak, karena kenapa saya mau ajak Anda belajar ini. Saya juga nggak tahu persis kenapa, karena Tuhan yang nyuruh saya ngajar ini. Tapi ada satu hal, ya, ketika Anda menerima Dia dan diberi kuasa menjadi anak Allah, Tuhan mengurapi Anda dengan Roh Kudus-Nya, betul? Amin. Dan ini yang memampukan Anda dan saya ulangi, ini yang memampukan Anda dan saya masuk dimensi itu. Amin. Nah, ayat 13 sekarang. Ini penjelasannya. Nah, penjelasan ini di Alkitab TB kita nggak keluar, tapi ini di TPSian keluar, di AYT keluar. Ya, di Inggris keluar. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke alam surgawi selain anak manusia yang juga berada di surga. Artinya apa, saudara? Artinya yang pernah naik ke alam surgawi, ya anak manusia yang juga berada di surga. Jadi waktu itu anak manusia yaitu Tuhan Yesus itu ada di bumi. Makanya dia ngobrol sama Nikodemus, betul ya? Betul Pak, betul. Ya. Nah, dia ngobrol sama Nikodemus, dia jelasin, tapi juga saat yang sama dia juga ada di surga. Jadi dimensinya paralel. Saudara, perhatiin ayat ini. Di sini Yesus mulai menjelaskan kebenaran secara makin penuh. Ya, karena firman-Nya adalah kebenaran dan semua kebenaran ini ada di dalam dimensi kerajaan Allah. Makanya saudara, untuk masuk ini kita perlu iman. Iman tertulis di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari atas segala hal-hal yang kita harapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Maksudnya tidak kelihatan itu secara alam jasmani, secara fakta. Tapi secara roh itu kelihatan. Siapa yang setuju sama saya? Ya, secara roh itu kelihatan. Nah, saudara,
Nah, Nikodemus ini ngomongnya fakta terus, tidak mungkin lahir kembali, sudah ubanan, ya kan mana mungkin itu bisa terjadi, walaupun dia juga kepengen. Ini orang kok bisa bikin mujizat macam-macam kok seolah-olah sakti banget gitu loh. Saudara, Nikodemus sudah dijelasin gagal paham. Ini sebenarnya paradoks dengan kalau Anda baca Yohanes 4. Nah, saya rasa sebagian besar Anda hafal. Ya, selama Reva ini ada Zoom dan ada pengajaran, rasanya saya cukup sering bahas Yohanes 4. Karena itu termasuk bahan yang saya sangat suka, saudara. Ya, wanita Samaria, wanita yang berantakan hidupnya, tapi diceritain nama Yesus, tidak gagal paham, saudara. Ya, pertamanya memang nggak paham sama sekali antara Yesus pengen minum karena haus, faktanya ternyata Yesus malah nawarin air hidup yang membuat tidak haus, jadi bingung. Antara fakta dan kebenaran memang nabrak banget. Ya, tapi ada tapinya, saudara. Yang keren apa? Wanita ini bingung daripada bingung berlama-lama, dia telan aja apa adanya gitu loh. Ya, dia terima. Dan hasilnya apa? Luar biasa. Enggak gagal paham, saudara dia. Saudara, ya cerita Nikodemus ini sangat menyedihkan karena dia gagal. Ya, sebab itu saya mau ingetin supaya setiap Anda dalam menerima setiap kita, dalam menerima setiap kebenaran yang Tuhan ucapkan, tolong buka hati selebar-lebarnya. Amin. Ya, buka hati selebar-lebarnya. Karena kalau enggak, Anda akan bingung terus selama-lamanya. Ya, karena kalau enggak dan Anda dan saya tidak bisa masuk dimensi ini, sayang banget. Sayang banget. Saudara, saya kasih beberapa ayat yang untuk menunjang ini semua. Yang jadi prinsip-prinsip salah satunya untuk menunjang kebenaran. 2 Korintus 5 ayat 7, karena kami hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kami lihat dengan mata kami. Amin. Ya, kita hidup oleh iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita tuh melihatnya tidak perlu bukti yang terlihat. Jadi makanya bukan oleh apa yang kami lihat dengan mata kami. Hidup kami oleh iman atas kebenaran demi kebenaran. Efesus 1 ayat 3. Ini, saudara, ini yang keren. Segala sesuatu yang ada di surga sudah dicurahkan kepada kita dengan sebagai pemberian kasih dari Bapa surgawi kita yang luar biasa. Saudara setuju dengan ayat ini? Ya. Segala sesuatu loh, saudara, bukan sebagian. Jadi semua yang ada di surga itu sudah diberikan kepada kita sebagai pemberian kasih dari Bapa surgawi kita yang luar biasa. Bapa dari Tuhan kita Yesus. Semuanya ini dia lakukan karena dia melihat kita dibungkus dalam Kristus. Lihat, makanya 2 Korintus 5:17 kalau Anda lihat nanti ya kan adalah kita di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Amin. Amin. Di dalam Kristus, saudara. Sebab di dalam Kristus kamu sekalian sudah menjadi ciptaan baru. Bukan di dalam karung. Ya, saudara. Jadi karena inilah, saudara, maka ya kan kita mendapatkan ya semua segala sesuatu dalam surga itu dianugerahkan kepada kita. Ya, maka di closing ayat ini karena itulah kita menguji Dia dengan segenap hati kita. Saudara ingat, segala sesuatu yang ada di surga sudah dicurahkan. Makanya sekali lagi, karena kita itu ketika kita lahir baru, kita juga hidup di atas, saudara. Nah, ini saya bacain ayatnya dulu supaya nanti makin jelas. Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Tetapi Allah masih mencintai kita dengan cinta yang begitu besar. Belas kasihannya begitu melimpah. Saudara, ini yang ngomong Alkitab ya. Yang ngomong bukan saya, ini Roh Kudus yang ngomong. Ya, jadi Allah atau Tuhan itu masih mencintai Anda dan saya, apapun saudara yang terjadi. Ya, tidak ada tanda bintang kecil dan ada tulisannya SNK berlaku atau syarat dan ketentuan berlaku enggak, saudara. Ya, dia mencintai kita begitu melimpah.
Saudara. Ayat 5, bahkan ketika kita sudah mati dan berada di bawah hukuman karena dosa-dosa kita yang banyak, ingat, upah dosa itu maut. Ini nggak bisa dibantah. Ya, ini aturan. Ya, ketika kita sudah mati karena berada di bawah hukuman, Dia menyatukan kita ke dalam hidup Kristus dan menyelamatkan kita dengan kasih karunia yang luar biasa. Lihat, saudara, Dia menyelamatkan kita karena ketika kita sudah mati, ya, berada di bawah hukuman, kitanya disatukan dalam Kristus karena Kristus itu bangkit. Ya, ini semua karena kasih karunia. Ayat 6, Dia sudah membangkitkan kita dengan Kristus. Dia sudah membangkitkan kita bersama dengan Kristus. Ya, yang ditinggikan, dan kita sudah naik bersamanya ke dalam kesempurnaan yang mulia. Dan ya, dan kita sudah naik bersama dalam kesempurnaan yang mulia dan dalam otoritas dimensi surga. Karena sekarang kita sudah dipersatukan sebagai satu kesatuan bersama Kristus. Amin. Kita sudah disatukan sebagai satu kesatuan bersama Kristus. Makanya kita peringati perjamuan kudus ini sebagai peringatan, bukan sebagai ritual belaka, saudara. Ya, tapi sebuah kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara lihat ya, saya tuh sangat sukanya Alkitab ini apa? Konsisten banget, saudara. Padahal tertulis yang ini tentang Efesus, yang lain tentang Yohanes, yang lain tentang Markus, Lukas, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya Pak, tapi penulisnya sama, yaitu Roh Kudus. Setuju. Jadi ilhamnya dari roh yang sama. Makanya konsisten. Mau ditulis tanggal berapa, jam berapa, bulan apa, tahun berapa, ditulis lagi oleh orang lain pada tanggal yang lain lagi, isinya konsisten, saudara. Ya, bukan bulat aja gitu loh. Ya, kadang-kadang kan kita sebagai manusia suka bulat, saudara. Ya, baru berapa jam yang lalu ngomong A, berapa jam kemudian ngomong B. Terus bilang, enggak pernah ngomong itu. Ya kan. Atau mungkin saya lupa ya. Ya itu, saudara. Saya tidak membahas tentang orang ya sebenarnya, tapi saya mau nunjukin, saudara, konsistensi daripada Alkitab itu keren banget. Ya, untung Roh Kudus nggak pelupa. Waduh, kalau pelupa buyar. Ya, kalau pelupa, saudara, nanti di dalam Matius ngomong ini, Paulus nulisnya beda lagi, ya, Petrus nulisnya beda lagi, ya udahlah, ya kan. Paulus yang suka nulis surat, saudara, kepada setiap tempat beda terus. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, beda semua. Terus kepada Timotius beda, kepada Filemon beda lagi. Kita bingung semuanya akhirnya. Terus akhirnya kita nanya, kapan Om Paulus tulis surat pada kita gitu loh, masing-masing. Ya nggak pernah lah, saudara. Paulusnya ada di mana? Halo. Nah, saudara, ya Efesus 2 ayat 7, ini keren. Ya, ayat 7 nih sekarang. Lihat. Di sepanjang masa mendatang. Lihat. Di sepanjang masa mendatang. Kita akan menjadi tontonan atau pajangan yang dapat dilihat tentang kekayaan kasih karunia dan kebaikannya yang tidak terbatas. Ini keren, saudara. Ya, di sepanjang masa mendatang kita akan menjadi tontonan atau pajangan. Jadi hidup Anda dan saya itu akan memamerkan, akan jadi etalase. Ya, menjadi etalase tentang apa? Kasihnya Dia. Ya, tentang kasihnya Tuhan. Sehingga orang lihat, saudara, lihat apa? Ya, kebaikannya tidak terbatas yang dicurahkan ke atas kita dalam Yesus Kristus. Itu, saudara. Makanya ini balik lagi, waktu itu saya pernah bahas Habakuk 2:14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Ingat ya? Ingat ayat itu, Bapak Ibu? Bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi lautan. Kemuliaan Tuhannya tentang apa? Tentang all of his goodness, semua tentang kebaikannya. Nah, di sini konsisten, saudara. Bumi akan dipenuhi loh, karena kita jadi etalase.
akan kebaikan Tuhan. Sehingga orang bilang, luar biasa ya Tuhanmu. Iya, Tuhanku menjadi Bapakku. Itu luar biasa. Amin. Saudara, renungin baik-baik setiap kebenaran yang saya sampaikan. Tadi nanti yang mau tentang ayatnya, minta detail ayatnya bisa ngomong sama admin kepada Erni atau Victo. Ya, langsung di WA aja saudara ke Reva Indonesia. Nanti Anda akan dikasih ayatnya, PDF-nya ini. Ya, jadi semuanya ini tujuannya untuk apa? Untuk Anda dan saya menjadi garam dan terang. Setuju? Setuju, saudara? Ya, saudara, saya minta dengan sangat. Malam ini Anda renungin. Malam ini Anda shopping sendirian nantilah. Nggak usah rame-rame di sini. Ya, saya cuma pengen Anda benar-benar nangkep kebenaran ini. Haknya Anda dan saya itu adalah hidup di dalam kebenaran ini. Amin. Tapi untuk itu, ininya harus berubah. Semua hikmat surgawi itu ada di dalam alam kebenaran ini. Alam roh atau alam kerajaan Allah ini. Ya, saudara, buka hatimu, siapkan hatimu untuk ini semua. Ya, sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Ya, saya ajak Anda lihat beberapa ayat. Ya, beberapa ayat. Tuhan berkata, Yohanes 6 ayat 51, aku sendirilah roti kehidupan yang telah datang kepadamu dari surga. Ya, makanlah roti ini dan kalian akan hidup selamanya. Roti kehidupan yang kuberikan padamu adalah tubuhku yang akan kupersembahkan ya sebagai korban agar semua dapat hidup. Anda lihat ya, agar semua dapat hidup, saudara. Ya, jadi roti yang akan diberikan itu adalah tubuhnya Tuhan Yesus. Baik, saudara. Ya, berikutnya 53 sampai 55. Yesus menjawab mereka, dengarlah kebenaran kekal ini. Kecuali kalian makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan memiliki kehidupan kekal. Jadi harus makan tubuhnya dan minum darahnya. 54, kehidupan kekal datang bagi orang yang makan tubuhku dan minum darahku. Dan aku akan membangkitkannya pada hari terakhir. Amin. Aku akan membangkitkannya. 55, karena tubuhku adalah makanan yang sejati bagi rohmu. Dan darahku adalah minuman sejati. Ya. Jadi ini bicara tentang makanan sejati dan minuman sejati. 56, orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Saudara, baik. Sekarang kita siapkan ya perjamuan kudus. Ya, tolong Anda siapkan masing-masing. Ya. Kita akan makan tubuhnya dan minum darahnya. Siapkan hati Anda. Ya. Ini sekali lagi yang kita lihat faktanya adalah roti dan anggur. Tapi kebenarannya adalah inilah tubuh Kristus dan inilah darah Kristus. Amin. Saudara, buka hati Anda, kita siapkan ini. Ya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, yang dikasih Tuhan, bukankah ini tubuh Kristus? Amin, saudara. Kita akan makan, dan kita mengaminkan bahwa kita ada di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Oleh bilurnya, siapapun yang sakit, sebut namanya. Oleh bilurnya, kita akan sembuh. Sekali lagi, oleh bilurnya kita akan sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus, kita makan tubuh Kristus ini. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan minum darah Kristus, berarti darah Kristus ada di dalam kita. Berarti kita menjadi satu keluarga. DNA Kristus ada di dalam DNA kita. Jadi segala hal yang menyangkut dengan genetika, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena yang ada adalah genetikanya Tuhan Yesus yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu. Di dalam nama Yesus, kita minum darah Kristus bersama-sama. Haleluya. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kami lakukan ini untuk memperingati sebuah kebenaran. Kau sudah bayar lunas, dan kami akan hidup sesuai dengan tiap kebenaran yang kau janjikan. Roh Kudus hamba-Mu selesai bicara, tapi Engkau akan mengajar setiap kami, Tuhan. Mulai detik ini sampai seterusnya, untuk membukakan segala alam roh di dalam alam kerajaan, di dalam alam kebenaran ini, yang mengatasi segala fakta yang ada. Apapun yang kami hadapi, segala pergumulan, segala apapun perjuangan, kami tidak sendiri. Kami berjalan disertai oleh Yang Maha Tinggi, Bapa kita yang mengasihi kita. Makasih Tuhan, Yesus, makasih Roh Kudus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas semua ini, seperti di surga. Haleluya. Amin dan amin.